Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke sorotan pertama, Tribuners. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis 16 Desember pagi. Akibat erupsi kali ini, sejumlah relawan dan warga yang tengah melakukan pencarian langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Detik-detik peristiwa ini juga sempat terekam dalam video amatir relawan yang kemudian beredar di media sosial. Tampak dalam video, sejumlah petugas SAR yang dibantu aparat TNI Polri berlari menjauhi lokasi. Terlihat pula beberapa mobil ambulans dan juga terdengar suara melengking sirene menandakan kedaruratan. Pada video terdapat keterangan bahwa petugas sedang berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Mereka berlari karena melihat kepulan awan panas yang bergerak cepat. Semua anggota tim SAR yang melakukan pencarian korban di sana akhirnya berhenti melakukan penyisiran. Sementara itu, anggota Kodim 0822 Bondowoso, Juwianto mengatakan, saat erupsi terjadi dirinya tengah berada di kawasan Sungai Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Ia mendengar suara letusan yang sangat keras. Setelah terjadi letusan susulan, Desa Sumberwuluh diguyur hujan deras. Hujan tersebut mengakibatkan banjir bandang di jalan raya dengan membawa material batu. Wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur dan sekitarnya diguncang gempa dengan magnitudo 5,0 pada Kamis 16 Desember sekitar pukul 6 pagi. Akibat peristiwa ini sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat kuatnya guncangan. Beginilah kondisi sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan setelah gempa. Tampak atap rumah ambruk, bahkan tak sedikit tembok yang ikut roboh. Ada pula sebuah rumah yang dilaporkan rata dengan tanah. Sejauh ini belum ada laporan terkait adanya korban jiwa akibat peristiwa gempa di Jember. Berdasarkan catatan BPBD Jember, sebanyak 27 rumah dan 1 pesantren mengalami kerusakan ringan dan sedang. Data ini kemungkinan masih berubah karena petugas masih melakukan pencatatan. Setidaknya ada 5 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Ambulu, Tempurejo, Silo, Puger, dan Wuluhan. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa kali ini berbeda dengan gempa yang terjadi pada Senin 13 Desember lalu. Hal ini dikarenakan berbeda sumber gempanya. Menurut analisis BMKG gempa kali ini dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut. Gempa ini juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Jenazah selebgram Laura Anna telah dikremasi pada Kamis 16 Desember siang di Krematorium Heaven Pluit, Jakarta Utara. Sebelum dilakukan kremasi, keluarga terlebih dahulu melaksanakan ibadah penghiburan. Kerabat dan keluarga dari Laura Anna terus berdatangan di rumah duka Grand Heaven, Penjaringan, Jakarta Utara sejak Kamis pagi. Sejumlah sahabat juga menyampaikan kesaksiannya terkait perbuatan baik dan juga kenangannya bersama mendiang Laura Anna. Setelah itu, keluarga melaksanakan ibadah tutup peti sebelum jenazah Laura Anna dibawa ke krematorium. Saat peti Laura Anna dibawa ke krematorium, sejumlah sahabat dengan setia mengiringinya. Diketahui Laura Anna meninggal dunia pada Rabu 15 Desember pagi. Sebelumnya, Laura sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, Jakarta Timur akibat sakit pada lambungnya. Selebgram ini diketahui mengalami lumpuh akibat kecelakaan bersama mantan kekasihnya, Gaga Muhammad, pada tahun 2019 lalu. Lantaran Gaga dianggap tak bertanggung jawab, ia akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Desember 2021. Setelah menjalani persidangan, Gaga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap sebagai penyebab kecelakaan yang membuat Laura Anna lumpuh. Oh iya gitu aja. Iya siap. Oh iya gitu aja. Thank you Laura. Ayo kita berikan tepuk tangan. Kita lepaskan. Selamat jalan ke Laura. Selamat jalan. God bless you ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Silakan ditutup. Oke. Tutup aja. Oke. Nanti keluarga bisa ke situ, nggak bisa kan? Thank you Laura. Ayo kita berikan tepuk tangan. Kita lepaskan. Selamat jalan ke Laura. Selamat jalan. God bless you ya. Oke, terima kasih. Mantan kekasih mendiang Laura Anna, Gaung Sabda Alam alias Gaga Muhammad, kembali menjalani sidang pada Kamis 16 Desember. Sidang ini bertepatan dengan proses kremasi terhadap jenazah Laura Anna di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, Gaga turut menyampaikan rasa dukanya akibat kepergian Laura. Sebelumnya, Gaga disebut meminta izin agar dapat melayat supaya dapat melihat almarhum untuk terakhir kalinya. Hal ini disampaikan oleh sang ayah, Asep Yusman, saat melayat di rumah duka Grand Heaven Pluit pada Kamis. Ia juga sempat meminta kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, untuk bisa membantunya melihat Laura. Terkait dengan permohonan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa hal itu dapat disampaikan secara tertulis ke pengadilan. Terkait dengan sidang kali ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menundanya.
Hal itu lantaran kuasa hukum Gaga Muhammad, Fahmi Bahmid, meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi tambahan. Saksi tersebut yakni Dr. Visum yang memeriksa Laura Anna pertama kali pasca kecelakaan pada 8 Desember 2019 lalu. Fahmi Bahmid juga meminta kepada hakim untuk dihadirkan Gaga di persidangan secara langsung agar jelas apa yang disampaikannya. Dengan begitu, majelis hakim menunda persidangan hari ini, kemarin, dan akan dilanjutkan pada 21 Desember 2021 mendatang. Saat ini Gaga Muhammad sedang ditahan di rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Gaga didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan dirinya menjadi penyebab kecelakaan yang mengakibatkan Laura lumpuh. Pertama, saya ingin menyampaikan kabar duka yang mendalam atas berpulangnya Laura Anna hari ini. Semoga diterima di sisi Tuhan dan diterima di surga. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 16 Desember. Tak hanya Nia dan Ardi, sopirnya Zen Vivanto juga turut disidangkan. Dalam sidangan kali ini, Nia menceritakan soal alasan dirinya memakai narkoba jenis sabu. Ia mengaku mengonsumsi sabu ketika merasa sedih atau terpuruk ketika menjalani aktivitasnya. Kepada majelis hakim, Nia menuturkan mengonsumsi sabu sebanyak 4 hingga 5 kali sejak April hingga Juli 2021. Saat ditanya apakah barang haram tersebut mempengaruhi fisiknya, Nia menampiknya. Ia menyatakan bahwa barang tersebut digunakannya untuk mengatasi kesedihan. Nia dan Ardi diketahui ditangkap oleh polisi di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Juli 2021. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram beserta bong atau alat pengisap sabu. Penyalahgunaan narkoba Nia dan Ardi terbongkar setelah polisi menggeledah terdakwa Zen Vivanto. Zen Vivanto kemudian menunjukkan bahwa pemilik sabu adalah atasannya, Nia Ramadhani. Saya meninggal. Bapak saudara meninggal? Ya, bapak saya meninggal dari saat itu, dan saya cuma ketemu sama dia baru 3 tahun belakangan sebelum dia meninggal. Dari saat itu sampai dengan April tahun 2021, saya belum pernah bisa cerita sama siapapun bahwa saya benar-benar kehilangan. Gitu. Saya pernah cerita sama teman saya bilang bahwa saya soal meratapi nasib saya. Saya sedih, saya terpuruk. Tapi yang saya dapat jawaban dari mereka adalah, Nia, malulah untuk sedih. Karena hidup kamu itu banyak orang yang pengen, katanya banyak yang harus disyukuri. Katanya saya terkenal, saya punya suami, saya punya 3 anak, saya hidup di keluarga terpandang, katanya nggak patut untuk sedih. Di saat itu saya benar-benar lebih terpuruk karena saya ngerasa sebagai seorang Nia itu adalah kutukan. Saya nggak bisa sedih, saya harus happy terus. Saya nggak boleh kasih lihat kalau saya benar-benar kehilangan belahan jiwa saya, papa saya itu. Tahun berapa orang tua saudara ayah saudara? Tahun 2014. 2014. Ya, dan Maaf, ibu saudara masih hidup? masih. Sampai sekarang? Ya, dan di bulan April tahun 2021 itu saya lagi pengennya saya dapat selamat ulang tahun dari papa saya, tapi tidak ada cara lagi untuk kembaliin dia. Terus saat saya lagi breakdown, itu saya teringat sama kata-kata teman saya tahun 2006 bahwa dulu ada yang mempengaruhi saya bahwa ada satu zat, katanya kalau misalkan kita pakai dari capek bisa jadi kuat, dari sedih bisa jadi happy. Yang saya pikir zat metamfetamin tersebut. Oh, memakai narkotika itu. Iya. Kata teman saudara di luar negeri apa di Indonesia?
Sebuah mobil Pajero menabrak 4 becak yang tengah berhenti di kawasan Pasar Gubah, Palembang pada Kamis 16 Desember. Akibat peristiwa ini 1 orang dinyatakan tewas sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka. Dalam video yang beredar tampak mobil Pajero berwarna silver dalam keadaan ringsek. Sesaat setelah peristiwa kecelakaan, sejumlah korban sempat tergeletak di jalanan dengan kondisi luka. Tak hanya itu, mobil Pajero ini juga tampak melindas sebuah becak dengan pengemudinya yang masih terjepit. Menurut saksi mata, mobil melaju kencang dari arah Pasar Gubah dan menghantam trotoar. Setelah itu langsung menyeret 4 becak yang parkir tersebut beserta pengemudi becak yang istirahat di dalam becak. 1 orang tewas di lokasi kejadian sedangkan 3 korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. A.K. Gani untuk mendapat perawatan medis. Sementara sopir mobil seorang pria berusia sekitar 40 tahunan sudah diamankan polisi di Polresta Palembang karena hendak diamuk massa. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi untuk mengetahui kronologi kejadian. Ada dugaan bahwa pengendara mabuk saat mengemudi. Satlantas Polrestabes Palembang pun masih mendalami penyebab kecelakaan tersebut. Melakukan pemeriksaan, juga melakukan tes urin, dia tidak terdapat indikasi alkohol ataupun narkoba. Meninggal korban bang? Korban ada meninggal bang? Untuk korban meninggalnya 1 orang atas nama Pak Samsudin. Ya, korban ini becak 68 tahun. Sopir inisial 3 orang luka-luka. Sopir bang, nama sopir bang? Supir inisial MF. Usia 37 tahun swasta. Oh, Warga mana bang? warga mana? Alam Lebar, Palembang. Selanjutnya bang untuk pelaku bang? Pelaku sudah kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan oleh unit laka Polrestabes Palembang. Bisa kita kenakan nanti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laka Lantas Pasal 310 ayat 4. Ancaman hukuman bang? Pidananya ada nggak bang? 6 tahun penjara. Ngantuk bener bang ya? Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman. Bang, diduga sopir ngantuk apa gimana bang? Ya? Kita masih pemeriksaan, apakah kenapa dia bisa lost control ya, tinggal menaiki trotoar, apakah kena ngantuk atau kita main apa, kita masih. Peristiwa angin puting beliung melanda kawasan Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu 15 Desember. Detik-detik peristiwa ini sempat direkam dalam video amatir warga. Beginilah saat kemunculan angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Wonoasri pada Rabu sore. Tampak pusaran angin seperti turun dari langit lalu merusak apapun yang dilaluinya. Saat itu cuaca sedang mendung sehingga kondisi sore itu tampak sudah gelap. Lihat pula pusaran angin yang sangat kuat melanda area persawahan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Muhammad Zahrawi mengatakan, bencana angin puting beliung melanda 4 kecamatan di Kabupaten Madiun. Di antaranya Kecamatan Jiwan, Kecamatan Madiun, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wonoasri. BPBD mencatat dari keempat kecamatan itu dilaporkan sebanyak 515 unit rumah mengalami kerusakan. Tak hanya rumah, 8 fasilitas umum seperti kantor polsek, tempat ibadah, dan gedung sekolah juga mengalami kerusakan. Rata-rata rumah yang terdampak mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi itu terlihat dari banyaknya genteng yang berjatuhan ke tanah. Zahrawi menyebut angin yang menyapu rumah warga berlangsung sekitar 5 menit. Disebutnya kecepatan angin puting beliung kala itu sekitar 64,4 km per jam. Sementara itu korban luka akibat bencana tersebut dilaporkan ada sebanyak 7 orang. Zahrawi menuturkan mereka rata-rata tertimpa material yang roboh setelah angin puting beliung menyapu wilayah terdampak. Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 atau pukul 2 siang terjadi hujan yang lebat disertai dengan angin puting beliung. Dan akibat kejadian tersebut ada beberapa pohon tumbang, tapi sudah kami laksanakan pembersihan. Dan untuk korban jiwa sementara laporan belum ada, hanya kerugian material. Kerugian material tersebut terdiri dari rumah atap yang terbawa angin sehingga terjadi kerusakan, antara lain di Desa Ngadirejo, Desa Sidomoya, dan Desa Plumongrejo. Berapa jumlahnya dan? Untuk jumlah sementara ini anggota kami masih mendata. Untuk pastinya mohon waktu, namun demikian masih didata tiap-tiap rumah atau bahkan kerugiannya berapa masih di anggota kami di lapangan. Kalau polsek gimana dan? Nah, untuk polsek juga kena dampak akibat angin puting beliung. Untuk sementara untuk kerusakan pada umumnya atap bangunan
terdiri berbagai ruang, baik ruang depan, belakang maupun tengah. Dan saat ini anggota kami melaksanakan korve karena hujan juga masih turun, sehingga kita harus mengamankan arsip-arsip atau dokumen yang penting. Kalau anggota nggak ada yang terluka, Dan ya? Tadi saat kejadian kebetulan anggota kami lengkap dan kebetulan alhamdulillah masih dilindungi pada Yang Kuasa, sehingga anggota kami selamat, tidak ada yang menjadi korban akibat kejadian tersebut. Oke, matur nuwun, Dan. Tersangka kasus korupsi dana bantuan keuangan atau Banko dari Provinsi Riau tahun 2015 yang juga mantan camat Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, berinisial EH kembali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Kampar. Alasan tersangka EH tak memenuhi panggilan penyidik karena beralasan mengalami gangguan jiwa. Diketahui EH telah 3 kali mangkir dari Kejari Kampar. Lantaran curiga, penyidik Kejari Kampar kemudian menjemput paksa EH di kediamannya. EH kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui EH hanya berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Setelah itu EH kemudian langsung dibawa ke Kejari Bangkinang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Bangkinang Amri Rahmanto Sayekti mengatakan EH diperiksa selama 3 jam oleh penyidik. EH saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi bantuan dana dari Pemprov Riau sebesar Rp450 juta. Diketahui EH saat masih menjabat sebagai camat Kampar Kiri Hilir ditunjuk sebagai penanggung jawab Desa Mentulik pada Oktober 2015 hingga Januari 2016. Dana yang seharusnya digunakan untuk dana desa tersebut malah dikuasai oleh EH. Tersangka menarik uang dari rekening milik desa berulang kali. Uang tersebut digunakan EH untuk kepentingan pribadinya. Cuman yang unik dalam perkara ini adalah tersangka sebelumnya sudah kami panggil secara patut dan layak sebanyak 3 kali, namun tidak dapat menghadiri panggilan kami dengan alasan adanya gangguan kesehatan khususnya di kejiwaan tersangka. Oleh karena itu kami dari tim penyidik berkesimpulan untuk melakukan observasi terhadap kejiwaan tersangka dengan meminta visum et repertum psikiatrikum ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dan kebetulan hari ini hasil dari observasi sudah keluar yang menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan jiwa. Ke informasi selanjutnya Tribuners, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa varian baru COVID-19 Omicron telah terdeteksi di Indonesia. Dalam keterangan persnya pada Kamis 16 Desember, orang pertama yang terjangkit Omicron adalah pegawai kebersihan Wisma Atlet berinisial N. Budi menjelaskan penemuan kasus pertama penularan varian Omicron ini berawal dari adanya 3 orang petugas kebersihan di Wisma Atlet. Mereka terdeteksi positif pada 8 Desember, kemudian pada 10 Desember Balitbangkes melakukan genome sequencing. Hasilnya keluar pada Rabu 15 Desember dan terdeteksi 1 dari 3 orang tersebut terjangkit varian Omicron. Budi menjelaskan 3 orang tersebut terjangkit tanpa gejala. Kini mereka sedang menjalani karantina di Wisma Atlet. 3 orang tersebut sudah menjalani PCR kedua dan hasilnya negatif. Kemenkes juga mendeteksi ada kasus probable Omicron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Budi menyebut kedua warga Indonesia ini sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado, Sulawesi Utara. Menkes kembali menekankan bahwa 5 orang tersebut masih berstatus probable dan sedang dites PCR secara khusus. Sampel PCR yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirim ke Badan Litbang Kesehatan. Dengan munculnya temuan pertama ini, Budi berharap masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, dan terus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS-8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS-8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omicron.
pasien N ini adalah pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Ya, yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8 ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Terkait Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memberikan keterangannya pada Kamis 16 Desember sore. Presiden menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat berupaya menjaga situasi di Indonesia agar tak kembali terjadi lonjakan. Varian Omikron sendiri disebut belum menunjukkan sebagai varian yang membahayakan. Meski begitu, varian ini diklaim ratusan kali lebih cepat penularannya ketimbang varian Delta. Jokowi juga meminta agar masyarakat yang belum divaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Sejauh ini, situasi pandemi di tanah air sudah mendekati normal. Namun, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk larangan kepada pejabat dan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri hingga situasi mereda. Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan varian Omikron sudah ada di Indonesia. Hal ini diketahui dari pemeriksaan 3 petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet. 1 diantaranya positif terjangkit Omikron. Kini ketiga petugas tersebut telah dikarantina dan menjalani tes PCR khusus yang hasilnya negatif. Selain kasus ini, Kemenkes juga mendeteksi ada kasus probable Omikron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Budi menyebut kedua warga negara Indonesia ini sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado. Menkes kembali menekankan bahwa 5 orang tersebut masih berstatus probable dan sedang dites PCR secara khusus. Bagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik, kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1, jangan sampai itu melonjak lagi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!